Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang berikan banyak karunia kepada kita. Salah satu karunia-Nya alhamdulillah kita dapat sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Jabbar ini. Semoga sholat subuh kita dan seluruh rangkaian ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dicatat sebagai bentuk syukur kita kepadanya hingga la in syakartum lazidannakum. Jika kalian bersyukur maka akan kami tambah nikmatku kepada kalian. Demikian disebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Dan semoga pula apa yang kita lakukan kita bisa petik pahalanya kelak di yaumul jaza wal hisab, dan berkahnya bisa kita dapatkan di dunia ini. Salawat bertasalam mari kita sama-sama minta kepada Allah agar disurah limpahkan kepada baginda mulia Nabi kita tercinta Habibana wa Nabiyyana Muhammad, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Wabil khusus semoga sampai kepada kita yang sangat menginginkan diakui sebagai umatnya dan berharap besar untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga sehat dengan sempat ini bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita meraih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan kita dijaga dari azab api neraka. Bapak Ibu, tadi alhamdulillah ada saudara-saudara kita dari Tegal. Selain dari Tegal ada yang dari mana lagi? Pangalengan. Jakarta. Majalengka. Padang. Serang. Garut juga ada. Alhamdulillah. Semoga langkah kakinya menaikkan derajat Bapak dan Ibu di hadapan Allah SWT dan menghapus kesalahan-kesalahan kita semua sehingga tiada noda dan dosa yang tersisa di kalbu kita, di hati kita, di jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Di muqaddimah tadi dibacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-278. Salah satu ayat yang terkait dengan riba. Banyak Allah merangkaikan kata amanu kemudian seruan untuk bertakwa. Namun hanya satu setelah kata takwa diikuti dengan wazaru ma baqiya minar riba. Antara lain misalnya kita bisa jumpai di Al-Quran surat ketiga yang menjadi seruan setiap khatib ketika dalam Jum'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan meninggalkan dunia ini kecuali berislam, membawa dinul Islam. Ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan sudah punya amalan apa untuk hari esok di yaumil akhir. Bertakwalah engkau kepada Allah dan Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian kita jumpai juga dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu as-shadiqin, dan jadilah kalian atau beradalah kalian, bergabunglah kalian beserta orang-orang yang benar. Nah, salah satu yang lainnya di 2278 ini yang dirangkaikan kata amanut taqullah ya ayyuhal ittaqullah dengan wazaru ma baqiya min riba. Lengkapnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanut taqullah wazaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Yang artinya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, khafullah, takutlah kalian kepada Allah, wadharu ma baqiya min riba, dan tinggalkanlah sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, di ayat ini, berdasarkan ayat ini atau berkenaan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kita orang-orang yang beriman, atau tempo hari dulu pada zaman Rasulullah menyeru orang-orang yang beriman, pertama agar mereka bertakwa kepada Allah. Kalau dalam tafsir As-Sa'adi dijelaskan, buktikanlah, benarkanlah iman kalian dalam jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembuktian imannya adalah wadharu ma baqiya min riba, dan tinggalkanlah sisa riba. Sementara dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan beberapa sahabat Rasulullah, antara lain Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya sendiri, kemudian juga Utsman bin Affan yang tiada lain adalah menantunya, dan juga beberapa sahabat lainnya yang ketika mereka masuk Islam kemudian turun ayat ini, lalu di antara mereka atau mereka diperintahkan untuk meninggalkan sisa riba yang tersisa yang belum ditagih dari mitra bisnisnya. Ada juga di At-Tabari dijelaskan pula bahwa ayat ini terkait dengan siapa panglima perang yang hebat itu? Khalid bin Walid. Terkait dengan beliau, bahwa beliau melakukan transaksi salaf atau jual beli salam, jual beli dengan uang di muka, kemudian barangnya diserahkan di kemudian hari. Nah, kemudian ketika beliau menagih sisa utangnya yang merupakan kelebihan dari pokoknya, kemudian mitra bisnisnya mengadu kepada Rasulullah SAW. Bahkan mereka berkata, apalagi yang hendak engkau tagih dari kami, sementara di kami sudah tidak tersisa lagi harta kekayaan kami. Keluhan dari orang-orang yang mendapatkan bantuan dana dengan cara riba.
Mungkin timbul pertanyaan, kenapa sahabat-sahabat Rasulullah melakukan praktek riba? Jawabannya karena sebelumnya riba belum dilarang. Karena yang dilarang hanya baru riba yang disebutkan di dalam Al-Quran surat ketiga ayat ke-130 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya kurang lebih bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba adha'afan mudha'afatan, riba yang berlipat ganda, yang berlipat-lipat. Ribanya yang bunganya bunga majemuk, pokoknya belum dibayar berbunga lagi, kemudian berbunga lagi. Adha'afan mudha'afan, atau bunga yang berlipat yang melebihi harta pokoknya, sehingga mitra bisnisnya, mitra dagangnya, mitra transaksi ekonominya merasa dirugikan dengan praktek itu. Artinya apa? Kalau hanya merujuk kepada Quran surat 3 ayat 130 terkait dengan riba yang diharamkan hanya riba yang benar-benar pelipat gandaannya melebihi kenormalan. Adapun kalau mengambil nilai lebih tanpa ada iwal sementara tidak berlebih-lebihan masih dibolehkan. Sehingga di dalam tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Kiai Haji Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat ini, ayat Al-Quran mulai Al-Baqarah 275 sampai Al-Baqarah 279, ayat yang terakhir kali turun tentang riba. Puncak pengharaman riba. Karena ada 4 tahapan Allah Subhanahu wa taala dalam mengharamkan riba. Ada 4 graduasi, ada 4 kali tertib turun. Pertama ada di dalam surat 16, kemudian yang kedua ada di surat 4, kemudian yang ketiga ada di surat ketiga, dan yang terakhir terletak pada Al-Quran surat 2 mulai 275 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang melakukan transaksi ribawi kelak di yaumil akhir tidak akan dapat berdiri dengan tegak. Mereka berdirinya sempoyongan seperti orang yang keusap setan, yang kerasukan setan. Yang demikian itu kata Allah karena mereka selagi di dunia mengatakan innamal bai'u mithlur riba, bahwa riba sama saja dengan jual beli atau jual beli sama dengan riba. Padahal kata Allah wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Beda antara jual beli dengan riba, beda antara bunga dengan transaksi bisnis. Nah Bapak Ibu, itu juga yang membedakan antara operasionalisasi bank syariah dengan bank konvensional, antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Meskipun seperti sama. Jadi wajar kalau sekarang banyak yang mengatakan sama saja bank syariah dengan bank konvensional, sama saja antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional, sama saja antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Orang zaman dulu juga berkatanya begitu. Sehingga dikutip dalam Al-Quran, mereka berkata innamal bai'u mithlur riba, bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal beda. Jadi kalau di bank syariah itu pakai beberapa skema beda dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional atau koperasi konvensional sudah saja transaksinya melalui skema bunga. Minjam 10 juta bunganya
Misalnya 9% setahun atau 10% setahun, berarti harus dikembalikan 11 juta dicicil selama setahun. Bunga skemanya sudah dipatok sebetul persentase. Sementara kalau di bank syariah atau koperasi syariah tidak seperti itu. Kalau bentuknya juga sudah beda akadnya, bukan lagi pinjaman kalau untuk bisnis, tapi akadnya akad jual beli. Misalnya ada akad murabahah. 10 juta untuk apa? Untuk beli komputer, untuk beli laptop. 10 juta itu dibelikan laptopnya oleh bank, diwakilkan belinya kepada nasabah. 10 juta beli laptop, kemudian bank mengambil keuntungan 1 juta, dibayar setahun dicicil. Jadi skemanya jual belinya murabahah, mengambil keuntungan, tetapkan harga pokoknya, kemudian ngambil keuntungan, margin. Jadi beda skemanya juga, jual beli atau bisnis atau murabahah, bisa juga skema yang lain, bisa skema yang lainnya ya, bisa banyak. Ada yang berbasis kerjasama, ada yang berbasis sewa menyewa, ada yang berbasis sosial dan lain sebagainya. Kemudian di ayat ke-276-nya Allah menjelaskan lagi bahwa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah telah membumi hanguskan, menghancurkan riba, wa yurbis sadaqat, dan ia akan menumbuh kembangkan sedekah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, dalam simpulannya Hamka dalam tafsir Al-Hazzar ketika menjelaskan ayat-ayat ini, beliau mengatakan bahwa pada hakikatnya meskipun ekonomi tumbuh, kemudian kemakmuran ada di suatu negara, manakala negara tersebut menetapkan sistem ribawi, maka pertumbuhan semu yang ada, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pertumbuhan yang tidak diikuti dengan pemerataannya, yang tidak diikuti dengan keadilan sosialnya. Padahal tujuan dari ekonomi kita menurut beliau adalah kemakmuran yang diikuti dengan keadilan sosialnya. Kita kembali ke Quran surat 2 ayat ke-278, bahwa bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwujudan dari iman kita adalah takwa. Imtitsalu awamirillah wa jatinabu nawahi. Jalankan, laksanakan perintah-perintah dari Allah dan jauhi larangan-larangannya. Dari umum ke khusus. Secara umum dulu, iman dulu. Yang disuruhnya adalah orang-orang beriman. Yang disuruhnya bukan orang-orang Islam. Ya, kalau kita perhatikan bunyinya tidak ya ayyuhalladzina aslamu. Enggak ya. Wahai orang-orang yang Islam. Wahai orang-orang Islam, enggak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena beda. Ya. Secara terminologi berdasarkan etimologisnya bahwa beda orang Islam dengan orang beriman. Sehingga dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-14, ketika orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami beriman. Kemudian Allah menurunkan ayat mengoreksi perkataan mereka. Jangan kau katakan kami orang beriman, tapi katakan kami orang-orang Islam. Aslamna, kami telah berislam. Karena apa? Karena imannya Arab Badui waktu itu, imannya baru sebatas tenggorokan. Imannya baru atau keberislaman mereka baru mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara bukti-bukti keimanan belum mereka kerjakan. Kita bisa saja memberikan pertanyaan, tanda tanya yang sangat besar. Kemudian garis bawahi, tebalkan. Apakah kita layak mengatakan kami orang beriman? Atau jangan-jangan kita pun dikoreksi oleh Allah. Katakanlah oleh kalian bahwa aku orang Islam.
Kira-kira Bapak Ibu, kita orang beriman atau orang Islam? Kira-kira kita orang beriman, orang Islam? Kalau kita merujuk kepada pandangan dari Buya Hamka, ini salah satu bukti orang iman tuh sholat subuh. Ya. Jadi kalau orang bisa sholat subuh dan sholat subuh berjamaah, itu orang beriman. Sementara kalau ingin lihat orang Islam, lihat hari Jumat, ya Jumatan. Jadi baru melaksanakan kewajiban-kewajiban yang kalau dilihat orang, dia perhatikan orang. Itu orang Islam. Jadi sini yang diseru adalah orang beriman. Kalau kita merujuk kepada definisi iman yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Pembenaran di dalam hati, ikrarkan dengan lisan kita, kemudian lakukan dengan seluruh anggota badan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita ikrarkan? Apa yang kita yakini? Seluruh khitabullah, seluruh perintah Allah yang mampu kita lakukan dan seluruh larangannya yang memang harus kita tinggalkan. Itu buktinya, itu wujud nyata. Dari umum kemudian ke khusus. Khususnya apa? Setelah kita disebut orang beriman, buktikan iman kita dengan apa? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, jalankan perintah-perintahnya dan jauhi larangannya. Salah satu larangan yang harus kita jauhi berdasarkan ayat ini adalah wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah dari kalian sisa riba. Maksudnya sisa riba itu, kalau kita sudah terlanjur melakukan transaksi riba, kita masih punya tagihan di orang lain, gitu ya, hanya boleh diambil pokoknya saja. Sementara ribanya harus ditinggalkan, harus dijauhi, jangan diambil. Kemudian Allah menyebutkan in kuntum mu'minin, kitu soteh, jika kalian mengaku orang yang beriman. Kalau kalian beriman, jika kalian mukmin, maka tinggalkan riba. Tapi kalau kalian belum mukmin, ya terserah, karena tidak kenyang khitab. Tidak diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, bukan sekedar orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bukti kita orang beriman adalah mari kita bertakwa kepada Allah. Jalankan perintah-perintah Allah semaksimal kemampuan kita dan jauhi larangan Allah tanpa kecuali. Salah satu larangan Allah yang harus kita tinggalkan adalah transaksi riba, kegiatan-kegiatan riba. Dan berikutnya, kalau kita sudah mampu melakukan itu, insya Allah iman kita benar sesuai dengan yang sesungguhnya. Takwa kita benar haqqa tuqatih, sehingga jannatu iddat lil muttaqin, surga diperuntukkan orang yang bertakwa, mudah-mudahan adalah kita. Bagi kita terjadikan surga karena kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Demikian yang dapat disampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.